Selamat pagi, kelompok pencapir kelas Sabtu. Apa kabar semua? Baik, Edwin. Baik, Bin. Selamat minggu kedua dari tahun baru. Ya. Jadi kita udah ini minggu kedua ya, minggu kedua udah lewat. Kita sekarang udah masuk ke minggu ketiga di tahun yang Minggu ketiga. Bayangkan, ini tanggalnya sekarang Seriusan? ini hari ini launch itu tanggal 16. Iya, tanggal 16 ya, minggu ketiga. Gila ya. Kayaknya baru kemarin aja hari Jumat ya. Sekarang udah tanggal 16 ya. Padahal mostly nggak kemana-mana ya. Iya. Kemarin kan emang hari Jumat, Bin. Iya, betul. Ini sebuah pandangan aja. Ini tapi sebuah perasaan ini merupakan perasaan yang kayaknya waktu berjalan dengan cepat gitu ya. Iya. Udah tepat banget dan kita baru saja ya melewati sebuah tahun yang luar biasa unik dan kayaknya tidak akan dilupakan oleh manusia yang hidup pada masa ini, yang pernah hidup ya, tahun ini akan selalu diingat dan berlalu lumayan begitu cepat juga terasanya gitu. Ya tadi Raki baru bilang, padahal kita 3 minggu di rumah aja ya. Gitu, nggak kerasa ya. Nah, ini kita pengen lihat juga nih. Sebenarnya terutama untuk tahun kemarin ya, tahun 2020, yang nggak kerasanya itu sebenarnya apa aja yang terjadi ini. Nah, ini yang kita akan bahas. Menarik banget nih soalnya yang kita akan bahas pada hari ini. Pasti menarik ya. Pasti menarik. Kapan sih kita nggak menariknya, Bin? Nah, betul. Nggak ada. Kita selalu menarik. Ya. Selalu menarik. Dan serunya ini adalah kita pengen lihat bagaimana orang-orang melewati ini, jadi apa yang menjadi interest orang-orang di tahun 2020 dan mungkin slightly about apa nih kita 2021 ini seperti kayak gimana. Oke? Nah, kita akan langsung lihat nih salah satu sarana dan platform yang hampir selalu menjadi bagian dari hidup kita. Ya, yaitu ini bukan AdSense atau endorse ya. Bin, kayaknya waktu kita kecil itu di TV itu suka ada acara ini ya, kaleidoskop ya. Di akhir tahun ya biasanya gitu. Akhir tahun gitu. Iya, waktu kecil tuh salah satu yang dinanti tuh kaleidoskop. Iya. Lalu dari semua stasiun TV pasti bikin kaleidoskop. Iya. Mereka bikin. Mungkin juga sekarang masih ada, tapi kita masalahnya nggak nonton TV aja sih. Iya, betul. Kan ada ini sekarang YouTube Rewind kalau sekarang. YouTube Rewind. Betul. Nah, YouTube Rewind Indonesia 2020. Itu juga perlu dilihat tuh. Bagus juga tuh, bagus. TikTok Rewind. Iya, gue juga nonton TikTok Rewind 2020. Oh, harusnya kita bikin nih. Kelas 1 Rewind. Ya, oke, kita akan bikin Suka nih. nonton ini nggak sih? TikTok. Nanti judulnya ini gitu aja, Kelas 1 Rewind 2020. Iya. Bagus. Benar juga ya, kelas 1 Rewind 2020. Oke, nah kita pengen lihat nih apa aja dari 2020 yang terjadi ya. Cuman dilihat dari sebuah sisi yang sangat menarik, yaitu dari sisi Google Trend. Nah, kita pengen lihat nih 2020. Apa aja nih yang trending? Kelihatan kan ya? Udah kelihatan ya? Google Trend itu berarti dari apa yang orang cari paling banyak selama ini. Betul. Google. Apa sih what's trending mungkin di Indonesia? Kita bisa pilih juga negaranya ya. Bisa. Belarus, Bulgaria. Menarik nih. Di Kazakhstan coba. Borat mungkin ada lagi. Oke, coba tapi ada satu nih, kita pengen lihat preview sedikit videonya ya, nggak apa-apa ya? Iya dong. Ini soalnya menarik banget nih, videonya nih. Menarik. Keren ya? Keren abis. Ini Jakarta. Sebagai manusia, kita tak pernah berhenti bertanya, mengapa? Dan di tahun di mana semua insan bumi diuji, kita pun terus mencari arti dari semua ini. Kenapa ada COVID-19? Kasus COVID-19 di tanah air tak kunjung menunjukkan tanda-tanda melandai. Kalau tak semua jawaban ada, kita terus bertanya. Keren banget ya. Ada pertanyaan yang melukiskan senyuman. Iya, keren banget ya suaranya ya. Iya. Mungkin biasanya kalau di Amerika kan suka pakainya Morgan Freeman ya.
Atau Samuel L. Jackson. Iya. Karena kan dia main apa gitu ya, guard itu. Oh iya betul. Oh iya benar. Nah, tapi memang paling keren ya maksudnya ini suara Iwan Fals asik banget sih. Cocok banget ya. Cocok banget di sini. Cocok banget ya. Kita dengerin sedikit apalagi, lagi ya. Iya. Gimana Ki? Lanjut. Gimana Ki? Enggak, apalagi temanya tuh kayak kalau beda sama tahun-tahun kemarin kan. Kalau tahun-tahun kemarin kan mungkin bicaranya happiness, achievement gitu-gitu ya. Kalau sekarang kan 2020 tuh introspeksi gitu. Jadi suaranya Iwan Fals tuh dalam gitu kayaknya kan. Senarnya dapat ya. Iya. Coba lihat dikit lagi. Yes. I don't know what an improper fraction is. Wah, setengah mati sekali kau belajar online begini. Tahu kapan ini sekolah mau buka? Keep all of those distractions out of the way. We found politicians, y'all. Oh my God. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? Ada pertanyaan yang memancing air mata. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys. Kemanusiaan tidak mengenal agama, kemanusiaan tidak mengenal apapun pilihanmu, teman-teman. Ada pertanyaan yang mengukir kekhawatiran. Mengapa kita harus mengalami semua kehilangan ini? Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Pertanyaan mengapa terus mengalir tanpa henti. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. Jadi, mengapa kita masih memiliki kekuatan? I believe in your power. I believe in our power. Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the world. Mengapa kita masih terus bertahan? And we are not going back. We are going forward. Planes are starting to arrive in Beirut full of international aid. Firefighters from around the world arriving in California. There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide. Kita terus berjalan demi mereka yang tak berhenti berjuang. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Karena 2020 adalah angkatan emas Indonesia. Walau penuh rintangan, kita tetap berjalan, maju penuh harapan. Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you. Sampai kita menemukan setiap jawaban, kita akan terus mencari. Merinding rasanya. Keren banget nih. Keren banget loh ini ya. Keren banget. Iya bagus. YouTube Rewind juga bagus tuh. Lihat YouTube Rewind nggak? YouTube Rewind bagus juga. Dia YouTube Indonesia kan? Indonesia tuh karena YouTube dunia, YouTube-nya nggak bikin rewind tahun ini. Oh, oke. Berhenti buat rewind karena selalu tidak cocok dengan ininya masyarakat. Oh gitu. Masyarakat YouTube. Iya, ini cukup kontroversial kan sejak 2019 tuh terakhir bikin YouTube Rewind 2018 tuh kalau nggak salah banyak dihujat sama YouTubers. Kenapa? Karena dirasa tidak cukup fair, cara menampilkannya lah yang selalu di. Oh, karena dia kan cuplikan mana yang dipilih gitu ya. Oke. Nah, gitu lah. Kemudian ada 2019 paling kalau nggak salah paling parahnya karena dia ngebuat top 10, top apa gitu. Nah itu nggak suka YouTubers di. Oh, digitu-gituin karena orang suka gitu. Karena itu saatnya bukan untuk nge-ranking kan. Itu saat YouTube Rewind itu saatnya untuk ini kayak bonding kolaborasi mereka semua. Kayak nunjukin kekuatannya YouTube lah gitu sebenarnya. Tapi mungkin YouTube merasa mereka mekanis aja kali ya. Iya, itu yang dia dipermasalahkan karena dari waktu ke waktu menjadi sangat mekanis gitu. Kurang human ya.
Iya, coba lihat. Ini menarik Nah, nih. kita lihat nih yang Apa paling ini? menarik dari Indonesia. Di Indonesia apa di Argentina nih, Bin? Gue abis ini gue mau lihat yang lain ya. Lo udah tahu kan kalau Argentina pasti isinya apa, udah tahu. Pasti. Nah, kita pengen coba nih sekarang lihat di Indonesia itu apa yang trending 2020 gitu. Karena tadi kita sempat lihat juga ternyata banyak yang ini juga ya. Ini berarti yang orang cari di 2020 ya. Ya, dengan keyword yang di atas tuh apa itu gitu. Apa itu bagaimana apa itu ghosting? Ghosting paling banyak ya, gila ya. Iya, gila ya. Apa itu ghosting? Apa itu lockdown? Nah kalau ini mah gue rada penting nih. WFH, lockdown, rebahan, gabut. Apa ghosting? Gabut, rebahan itu temanya sama ya. Lo tahu nggak apa ghosting? Lo tahu nggak apa? Ngilang. Itu bukan sih? Itu bukan sih? Orang ngilang gitu. Iya ngilang gitu. Bener. Ngilang. Ya? Nggak bisa. Iya, gue juga barusan browsing. Ghosting adalah. Lu adalah termasuk orang-orang yang jadi statistik di YouTube trending ini. Biasanya gimana sih? Ini dalam pacaran atau apa ya lagi PDKT kalau nggak salah? Kayaknya ini deh. Kalau gue baca barusan sih ya lo berteman atau pertemanan gitu terus lo tiba-tiba nggak ada kabar aja gitu. Coba betulan di googling. Coba kita lihat ya. Definisi apa sih ya? Apa itu? New page dong, new tab. Ini aja ya. Apa itu? Ini kita kayak mengabuse Google nggak sih kayaknya? Ini kayak ngajarin orang. Berbahaya. Ghosting maksudnya apa? Ghosting adalah menghilang tiba-tiba kontak sama sekali. Istilah ghosting merujuk pada sebuah perilaku alasan tertentu. Alasan seorang melakukan biasanya hanya berlaku dengan penguatan yang dan bloknya yang diketahui yang di ghosting. Biasanya hanya dulu pusing ini. Pusing. Iya. Gue biasanya mengghosting sales. Halo Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Oh iya. Terus kemudian menghilang di blok. Itu ghosting bukan sih? I don't know. Oke. Sebentar ya, gue biar ini ternyata biar lebih aman gue nya ya. Menggantung. Ini gue pakai yang ini aja nih. Google Trends ya. Share-nya hilang, Bin. Iya. Bentar, Google Trends. Nanti biar enggak ganti browser. Pakai itu ya, DuckDuckGo. DuckDuckGo. Apa ada satu lagi Wan yang ini Wan? Apa tuh lupa gue namanya. Apa? Tor. Ya Tor ya. Yang lumayan yang onion itu yang ada bawang-bawangnya itu. Iya itu juga tuh. Opera tuh juga cukup ini ternyata ya, cukup. Iya, VPN-nya sangat berguna ya. Iya, itu dia. Apa sih yang kalian lakukan? Nah, pada kayak ini ya. Jadi biar aman ini nih. Apa itu ghosting? Gabut, lockdown, rebahan ini cukup. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Berarti tahun 2020 ini banyak orang yang mungkin UMKM yang mau buka usaha. Tahunnya UMKM, benar. Lihat nih, ini semuanya itu bagaimana caranya itu bagaimana orang cari uang loh. Iya. UMKM jadi YouTuber. Ya, YouTuber enggak sih, cuma maksudnya itu ke arah sana lah ya, jadi reseller. Cara membuat hand sanitizer tuh. Iya, banyak yang jual juga. Iya. Iya sih. Atau enggak ya minimal kalau enggak sih mungkin ini pakai ya. Karena menjadi terkenal. Who the hell mencari cara menjadi terkenal? Hai buat kalian yang gila ya, ini berarti orang Indonesia pengen menjadi terkenal semuanya nih. Iya. Penting loh. Bapak-bapak, apa yang kita lakukan sekarang ini apa? Kita yang menjadi terkenal juga kan? Enggak, kita ingin bagi ilmu. Ini tuh kita pengen ngobrol, direkam. Jadi suatu saat nanti kita pengen nonton lagi ada filenya gitu. Kita pengen ngobrol biar enak dan jadi terkenal. Jadi terkenal motif tersembunyi. By product, Wah. By product gitu. Jadi contohnya sekarang kan kita belum terkenal gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa karena itu by product. Nggak apa-apa. Mungkin salahnya kita googling. Ya itu. Salahnya kita nggak googling. Coba kita googling udah terkenal sekarang. Yang kita lakukan salah mungkin. Salah nih. Bagaimana ya? Nah, berikutnya juga ini adalah berita ini prakerja nih. Ini karena mungkin banyak teman-teman yang akhirnya kena dampak dari COVID-19, kelompok pencapir semua juga melihat. Jadi ini. Nah, berita yang banyak itu kartu prakerja, cara daftarnya. Stimulus PHN, bener ya? Gila ya?
Sunda Empire nih. Sunda Empire. Hidup. Jadi di antara kartu cari kerja, Sunda Empire. Mungkin Sunda Empire adalah solusinya. Nah, itu Ki. Jangan-jangan bener nih. Jangan-jangan itu. Gitu, men. Waduh. Ya, teman-teman hati-hati ya. Jadi nggak usah ini. Seluruh Indonesia nggak usah sok-sokan. Ini terbukti by data. Semua orang nyari. Semua orang mengharapkan Empire kembali. Empire kembali. Keren. Jadi, hai yang tinggal di kota besar, mungkin hanya Anda lah yang menganggap kalau itu lelucon. Iya. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia mencari ini di Google. Mungkin. Atau jangan-jangan yang masyarakat kota besar juga. Ini kan yang pakai internet kebanyakan dari ini. Keresahan semua itu terjadi kan karena ingin mencari solusi kan. Nah, dari sekitar 170 juta pengguna kota besar tuh paling cuma berapa menurut gua? Mungkin setengahnya nggak sampai ya. Karena internet tuh udah nyampe kemana-mana, iya. Luar biasa. Oh, berarti ini data adalah data bisa dibilang mostly dari non kota besar, Ki. Misalnya tipis, 50-50 gitu. Ya kalau ngelihat jumlah pengguna internet ya dan kita berasumsi sebarannya cukup rata ke seluruh Indonesia, sebenarnya in a way ini menggambarkan cara pikirnya orang Indonesia kalau menurut secara kebanyakan. Secara kebanyakan benar. Luar biasa. Sunda Empire. Berarti memang udah bebaskan Rangga Sasana. Luar biasa. Ini keren banget nih. Ya, jadi kartu prakerja, daftar UMKM. Nah, ini daftar UMKM dan cara daftar ya, ini dua-duanya nih. Berarti orang kalau ini berita yang kanan ya, Bin ya? Benar, ini berita ya. Jadi orang benar-benar tertarik sama ini kan, pengen nyari mengenai berita ini. Jadi bagaimana beritanya ini, terus cari gimana caranya gitu. Mungkin kayak gitu kali. Stimulus PLN, mana nih gitu ya. Pengen cari-cari info, ada yang baru nggak dari ini. Karena semuanya ini sebenarnya menurut gue sih maksudnya cukup bukan basic ya, tapi something yang benar-benar real gitu kan. Kartu prakerja, daftar UMKM, stimulus, Omnibus Law, dan Sunda. Ini, orang prakerja aja, Omnibus Law gimana naik cipta kerja nih. Tapi nomor 5 itu selalu asik. Nomor 5 itu selalu wow ya. Tadi cara menjadi terkenal ini Sunda Empire. Tapi waktu apa itu tuh menurut gue ini banget ya. Jadi gue nggak tahu siapa yang nyari sih sebenarnya. Jadi siapa sih yang menggunakan Google search ini sebenarnya? Asik nih. Tapi itu keyword paling abusive menurut gue sih. Apa itu? Apa itu ya? Oke, lanjut Bin, lanjut. Lanjut ya, ini seru nih kayaknya. Nih, Tilik, lu tau nggak Tilik yang? Tahu, keren banget, gue suka banget film itu. Keren banget, pinter banget yang buat. Keren ya? Gue suka banget. Itu si aktrisnya juga lucu. Tilik terkenal, Crash Landing on You, Korea, Indonesia, World of Milea tuh 2020 ya, gue pikir 2019. Yang kedua kan ya? Itu tuh. Oh, yang kedua ya? Kedua tuh during pandemi ya? Gue nggak tahu juga tuh. Nggak tahu gue juga. Gue belum nonton juga sih. Nomor 2 dan nomor 4 itu Korea. Crash Landing on You ini adalah drama Korea. Tapi lo nonton nggak drama Korea? Coba gue nonton gue. Akhirnya nonton. Semua itu pada akhirnya Korea, semua akan Korea pada akhirnya. Pada akhirnya. Lu belum pernah nonton aja? Lu udah pernah nonton belum? Gue baru nonton Startup, tapi itu juga belum selesai. Oh, gimana menurut lu Startup? Menurut gue sih Startup merubah pemikiran gue. Awal-awalnya kan gue cukup anti. Bukan anti, cuman menurut gue it will be another Indonesian sinetron gue pikir. Gitu dengan setting yang beda dan segala macam gitu. Dan gue bukan menjelek-jelekan ya, menurut gue cuman gue memang kurang suka kan sama nonton sinetron gitu. Nah, pas lagi gue nonton ternyata smart banget sih. Menurut gue industrinya mereka maju banget. Kalaupun itu adalah bentuk sinetron di Indonesia. Betul. Menurut gue keren, Startup itu keren dan gue willing to lihat yang lain walaupun ternyata nggak sempet nonton dan Startup itu juga nggak selesai sampai sekarang. Lalu dua-dua ini nonton. Iwan gimana Iwan? Nonton Korea nggak? Gue pertama kali nonton series Korea itu nonton itu Kingdom. Yang zombie. Suka nggak lo? Suka. Kingdom namanya. Kingdom. Itu di Netflix ada. Di Netflix ada. Oke. Tapi memang Korea jago banget sih di dalam keren. bagaimana membawa. Jadi si industrinya tuh memang harus pakai culture ya.
Ketika lu pengen memasukkan bisnis itu. Iya benar. Ini salah satu contohnya. Jadi ini ini salah satu yang paling ini sih apa namanya fenomenal lah mungkin ya. Lo nonton, Bin? Gue nonton, ini dua-duanya gue nonton. Bagus. Yang ini Crash Landing on You menurut agak too much ya. Jadi lu ceritanya adalah seseorang nih dari South Korea, cewek kaya gitu ya, naik ini apa namanya terjun payung, terus udah gitu jatuh ke atas cowoknya di North Korea gitu. Jadi ketemu sama si Kapten Ri ini dari di Korea Utara, tiba-tiba dia udah ada di Korea Utara, terus dari situlah berkembang cerita percintaan gitu. Si Kapten Ri makanya jadi rame banget. Kapten Ri. Nah, ini di sini. Lucu juga ya ceritanya ya, idenya ya. Lucu, cuman menurut gua rada nggak masuk akal gitu. Orang bisa bisa gini banget sih, cuman ya namanya juga film ya, kalau masuk akal ya lu hidup aja sendiri gitu. Nggak rame makanya dibuat film. Nah, yang ini cukup seru, ini juga fenomenal juga, The World of Marriage. Ada yang nonton mungkin? Enggak ya? Enggak. Intinya mengenai pelakor. Nah, jadi ada suami istri, terus ada ininya, ada apa namanya? Ada inilah disebut sebagai pelakornya, padahalnya sebenarnya nggak fair ya. Pelakor atau orang yang selingkuh kan cowok ya. Jadi intinya adalah jadi lu udah punya ini ya, udah punya apa sikap gitu ya atas itu. Gitu. Harusnya kan mendukung. Jadi kan harusnya equality dong. Kan yang salah cowoknya sama juga. Oke. Jangan pelakor. Iya. Nah, apa namanya? Ini ceritanya jadi ada satu si ceweknya ini yang mengganggu rumah tangga ini. Ceweknya mengganggu rumah tangga, jadi juga nggak imbang lagi. Pokoknya ada satu cewek, ini cewek, ada cowoknya itu selingkuh sama cewek ini. Nah si cewek ini itu Instagramnya, personal Instagramnya. Jadi misalnya lu kayak di sini yang main BCL atau Bidian Sastro, netizen Indonesia itu menyerang Instagramnya. Digeruduk. Dihujat. Kamu kok gini kamu? Padahal kan itu film satu ya. Kedua itu terbawa kebawa kesalahannya. Gitu netizen Indonesia. Nah, ini salah satu yang keren juga. Netizen Indonesia yang melakukan itu. Netizen Indonesia atau Tapi netizen Indonesia emang luar biasa. Luar biasa. Itu the best. Dalam internet. Nah, gua nggak tahu Mariposa nih. Mariposa itu apa ya? Nggak tahu, coba kita search. Coba. Ini mungkin kita gila, kita bertiga nggak ada yang tahu. Nah, apa tuh? Parah banget. Apa Ki? Mariposa. Gue cek deh sini. Mariposa itu adalah film drama remaja. Coba nah itu. Oh, film Indonesia. Oh, Iqbal yang main, pantesan. Oke. Kita nggak tahu loh. Makanya umur. Astaga. Udah di luar range kita berarti. Aduh, emang bukan target ya. Ya tapi ini justru kan apa namanya tayangan hari ini untuk membuat teman-teman yang tidak tahu ya di search di Google. Biar kalian semuanya jadi ini ya, kelompok pencapir semua. Up to date. Ya kan? Mencari sesuatu yang trending di 2020 di tahun 2021 ya kita agak telat. Udah telat banget. Gak apa-apa. Daripada nggak sama sekali ya. Mungkin besok-besok kita mereview trending 2019, mungkin ada yang kita kelewatan gitu kan. Baru tahu ini ya, boleh juga tuh, nanti kita lihat. Oke. Coba lagi. Kepergian tokoh ya, ada dinasti banget ya. Ini memang benar-benar ini ya. 2020 nih. Gua baru nggak ini. Oh masih. Meninggal juga ya? Iya. Oh, oke. Kobe Bryant, oke. Chadwick Boseman, oke. Ini tuh siapa Chadwick Boseman ayo? Wakanda itu kan? Iya. Itu tadi siapa namanya itu? Eddie Van Halen. Gue baru sadar waktu yang YouTube Rewind tadi itu. Oh, lu baru tahu pada saat itu. Iya. Meninggal juga. Iya, Eddie Van Halen juga hilang. Nah, terus lirik lagu nih banyak yang pengen tahu. Lati ya, aduh gue tapi tetap terkesima banget sama Lati sih, menurut gue keren banget. Keren ya dia ya. Keren banget. Yang gue suka banget sama suaranya Sarah Fajira. Sarah Fajira keren berat menurut gue. Gimana? Including personality-nya ya, ngeliatin si Sarah Fajira di wawancara di mana-mana, menurut gue dia bagus ya. Cukup humble orangnya dan
Nggak tahu ya, enak aja gitu orangnya. Ini tuh Weird Genius tuh kan yang di hire sama ini ya. Jadi diproduksi di Amerika kalau nggak salah ya Weird Genius tuh, right? Ya somehow dia, gue nggak tahu dia sign kontrak dengan lupa namanya apa. Bukan 88 tapi dia. Coba kita lihat ya. Dan makanya kan sempat ada fotonya di ini, bukan fotonya apa? Times Square. Advertisingnya Times Square. Lati dari Weird Genius. BTS Dynamite. Nah, lirik lagunya BTS Dynamite. Ini Korea. Gila ya, itu sampai masuk ke acara Tonight Show-nya siapa namanya? Jimmy Fallon ya. Gokil. Itu dan itu kampanye seminggu penuh kalau nggak salah waktu itu. Sukses. Astral Works, Wan. Astral Works. Itu US. Astral ya? Astral. Makhluk US, astral. US. Australia. Oke, Dynamite, BTS, Psycho, Red Velvet ini juga ini nih. Apa namanya? Psycho itu yang mana ya lagunya? Bukan yang Psycho, Dead, bukan ya? Nggak tahu gue kalau Psycho itu. Cuek aja ini gue baru tahu nih. Cuek, lirik lagu Rizky Febian. Nggak tahu loh, itu lumayan heboh loh. Serius loh? Lo bukan followernya Anya Geraldine berarti. Ini sama Anya Geraldine. Enggak, itu bagian lah. Dia ada berapa lagu gitu. Si Rizky Febian ini ngeluarin di tahun 2020 kemarin. Nanti ditonton lah. Itu lumayan masuk trendingnya YouTube itu. Oke. Gue nonton. Gue catat dulu yang gue tonton. Catat ya. Menghapus jejakmu. Oke, ini gue suka nonton kalau ini. Jejakmu bunga cerita tadi featuring Arwel Noah. Oke. Penelusuran terpopuler. Nah, apa bedanya penelusuran terpopuler? Maksudnya orang banyak nanyanya mengenai apa ya? Langsung itu kali ya, virus corona. Keyword tertentu gitu, kali ya. Itu kali. Edan ini nomor 5 selalu nomor asik 5 banget. Itu ya emang luar biasa banget ya. Odading. Edan ini apa sih, siapa yang nanya ya? Karena gue agak ada hubungannya. Karena Odading tuh kan gue nggak tahu ya, di tempat lain kayaknya disebutnya kue bantal deh. Lu tahu nggak Ki Odading? Kan ada waktu itu tahu gara-gara gue juga akhirnya mencari Odading. Nah, salah satu berarti lulu kontributor lagi sebagai salah satu kontributornya ini. Dan di masing-masing daerah namanya beda-beda kan? Beda-beda. Beda-beda. Di Jakarta kue bantal namanya. Enggak ini ya? Gue kira Odading itu adalah istilah nasional. Enggak, jadi mungkin dia dibawa ke daerah mana, terus menjadi penemuan di daerah mana, ini namanya ini gitu. Jadi namanya beda-beda di masing-masing daerah, Wan. Ini kayaknya gue melihat ada Odading di sini, nyambung dengan berita satu nih. Sunda Empire. karena mungkin penduduk Indonesia di Jawa Barat itu jumlahnya berapa persen? Ya mungkin juga, kan, kan? Nyari-nyari kata apa nih? So karena virus corona definitely. Odading sama cakwe apa bedanya, Bin? Sebentar. Odading manis, cakwe asin. Coba dong dicari aja, Bin, Odading. Odading itu yang kotak mungkin ya. Mungkin ada yang nggak tahu. Iya. Sebagai orang Sunda nggak tahu Odading. Nah ini Wan, Odading. Ini gambar Odading. Cari buat Odading yang lagi viral. Odading viral. Gue baru tahu. Gue malah kepikirannya itu cakwe sih sebenarnya yang panjang-panjang itu. Ya, cakwe kan panjang. Tapi kalau ini cakwe nih. Iya. Nah, kalau ini Odading. Tapi dia masih satu pertemanan ya sama cakwe ya. Oh, karena ada ini nih. Adonannya masih sama. Ada londok ini nih. Londok. Lo nggak tahu itu viralnya pertama-tama Odading Mang Oleh? Oh, iya. Itu gara-gara itu. Gara-gara itu ya. Oh. Iya. Di negara Sunda Empire. Gua ngerti kalau gara-gara ade ini ya. Iya kan karena dia ngantri panjang-panjang itu kan. Iya. Ini panjang ceritanya. Habis itu Odading jadi terkenal, si siapa namanya Ade Londo ini jadi terkenal. Terus dia buat masalah juga dan akhirnya gitu-gitulah gitu. Ya. Jadi bukan masalah orangnya ini, Odadingnya terus berkibar. Oh. Karena ini menarik juga di sini ada nih. Udah 1028% Odading enak dan sederhana rumahan. Beda-beda cara masaknya itu berarti. Mungkin ada yang pakai minyak apa. Itu gara-gara Iron Man. Ya, oke. Luar biasa ya Odading. Ini merupakan menurut gue salah satu konspirasi Sunda Empire nih menurut gue. Ada tampilkan 5 lainnya itu. Coba lihat. Penasaran.
Google Classroom. Nah, mulai nih masuk akal nih. Oh bisa gini, oh bisa juga. Ada. Oke. Yang atas juga berarti. Kelompok capir silakan nanti kalau mau 5 lagi, silakan lihat buka. apa aja. Yeah. Mau 10 lagi silakan ya. Yeah. Silakan berkontribusi terhadap data-data dari Google ini. Virus corona, PSBB, kartu prakerja, sepeda lipat, udah di. Nah, ini menarik juga nih. Dalgona Coffee ya, lumayan ya. Ya, lumayan. Ada. Tapi habis itu udah ya hilang ya. Dalgona ya. Lu bikin dalgona kenapa ya? Gue bikin. Gue bikin dan suka, tapi habis itu suka hilang. Itu perbedaannya tuh apa? Apa yang membuat apa dia tuh? Kopi susu dengan kopi susu biasa. Kopinya dibikin kayak pasta ya, apa ya gitu. Somehow kopinya berasa lebih strong ya. Iya. Dengan Dalgona Coffee itu kopinya berasa lebih strong dan enak sih kalau gue suka. Jadi ini sebenarnya nyambung sama ini, tau nggak? Kalau orang dulu suka Starbucks tuh ada apa? Kok gue lupa ya, udah kelamaan gak Starbucks tuh. Gue ada satu minuman lah di Starbucks yang, ada minuman di Starbucks yang gue suka banget. Asian Dolce Latte. Bukan, gue lupa namanya apa. Nah itu sebenarnya rasanya mirip-mirip Starbucks 3 in 1. Bukan. Buy one get one. Starbucks Asia 3 in 1, bukan. Nanti gue coba gue cari biar gue inget. Lihat aja di history GoFood mungkin ada. Nggak ada, gue nggak pernah. Selama PSBB gue nggak Starbucks-an. Gue Starbucks tapi yang letteran. Nah, double shot ice shaken espresso. Double shot ice. Loh, tapi kan itu cuman kayak es kopi doang. Oh enggak lah, enak lah. Coba enak banget. Itu enak tapi. Oh, yang esnya di blender berarti ya? Iya kan kecil kan? Yes. Kecil kan? Kecil segede gini nih. Iya kecil. Bentuknya gini, dingin. Iya. Nah itu favorit gue. Nah itu gue Dalgona merasa itu agak ke arah sana lah walaupun beda. Itu kan seperti es serut pakai kopi sebetulnya. Tahun sih Pak. Ya memang semuanya juga gitu. Ini Torabika tapi ada sedikit ini. Iya menurut gue itu kerasa kopinya, kopi susu tapi kerasa kopinya lumayan strong. Oke lanjut. Donat. Ya, Dalgona Coffee, Odading tadi, bakso mercon. Donat bisa ngetrend di 2020 ya, hebat banget gak sih? Gak ngerti ya, gue gak ngerti. Kenapa donat menjadi mungkin trending? Ini ya, ada hubungannya sama orang jualan ya? Ngebuat juga. donat resep. itu Sorry. di rumah. Ini resep ini. Oke. Jadi bener-bener, jadi mungkin mudah, terus kayak gitu, kan enak ya. Bikin Odading. Orang jadi resep donat. Iya kan, kayak rendang gitu, jadi orang banyak yang jadi masak di rumah gitu kayaknya ya. Betul. Ya, Nah, dan yang terakhir ini nih keren nih. Kalau di expand yang resep apa lagi? Resepnya berikutnya, tampilkan 5 lainnya. Martabak teflon. Pai susu teflon. Ini beneran semua resep-resep rumahan berarti ya? Gila. Iya, memang buat rumah ya, martabak teflon, pai susu teflon gitu emang buat rumahan banget. Tempe dos tuh apa sih? Yang nggak pakai itu ikan. Wah, hanya aci aja. Ya, acinya aja. Cireng dong. Iya. Cuma pakai penyedap aja. Cireng. Iya. Cireng dikasih cuko gitu ya. Iya. Cuko tuh apa, Ki? Cuko tuh bumbunya. Oh, bumbunya. Oke. Okay. Nice. Pizza rumahan. Gila. Keren ini. Keren. Lanjut, Ben. Nah, terakhir adalah ini nih. Ini yang paling penting. Bintang Emon ya. Iya, luar biasa ya Bintang Emon. Siapa? Mengalahkan George Floyd. Jadi orang lebih pengen tahu Bintang Emon daripada George Floyd, men. Karena lebih relate di Indonesia. Ya, benar. Nah, tapi lihat dulu, belum tentu Hyun lebih relate daripada George Floyd. Ini lebih mana? Coba Hyun Bin udah tahu ya, Kim So Hyun siapa? Hyun Bin gue nggak tahu Hyun Bin. Itu ada pelajari apa tuh pelajari? Pelajari itu mungkin ngelihat siapa aja yang mencari ada daftar namanya gitu kali ya. Seram sekali kalau sampai begitu. Oh, dia ada ininya. Subwilayah nih asik nih. Oh, luar biasa. Jadi Hyun Bin itu dicari oleh Sulawesi Utara nih, DKI. Banten, Sulawesi. Menampilkan ini. Ini 5 besarnya ya. Ini besarnya. Hyun Bin pemeran. Oh ini, lu tahu nggak?
Kapten Ini pemainnya Kapten Henry. itu. Oh. Pemeran Clash on You nih. Ini, nah coba ya gue lihat ya sebentar ya. Ini gue pengen coba lihat biar bener nggak nih? Bin, sorry Bin. Ya? Kita harus ke keyword favorit kita. Apa tuh? Sunda Empire. Oh iya, siapa yang mencari? Dicari di mana? Siapa yang mencari? Oke, pelajari dulu. Coba gue pengen tahu. Ayo kalian deg-degan semuanya. Deg-degan nih siapa? Sudah mencari Sunda Empire. Tuh, yang paling banyak malah dari Jogja. Oh iya ya? Oh, Bangka kan waktu Belitung. itu Jogja juga ada. Jawa Barat bahkan nomor 3. Enggak, waktu itu di Jogja juga ada yang kayak gini. Apa kerajaan apa gitu. Iya, tapi dia nyarinya Sunda Empire. Karena dia ngerasa kerajaannya kan dibubarin duluan tuh. Nah, dia langsung beralih mau ke Sunda Beralih, Empire. oh iya. Betul. Bener. Bangka Dirindukan deh, Bre. Dirindukan, gila nih. Kenapa Bangka Belitung? Sudah pengen tahu ya. Mungkin mereka termasuk dulu Sunda kecil atau apa gitu. Oh, kan Sundaland itu kan gede banget dulu tuh. Iya. Sundaland. Sundaland. Nah, query terkait PBB dong. Kira keren dong. Oh iya. Jadi apakah termasuk benar nggak di PBB? Aduh. Paling penting nih. Tuh Keraton Agung Sejagat tuh, Keraton Agung Sejagat. Oh, Keraton Topik. Wah, gila nih, benar. Sorry, Bin. Apa? PBB-nya tuh coba tolong klik ya. Diklik juga. Di sini ya. Satu maksudnya apa? Pelajari atau apa nih? Tambahkan ke perbandingan, coba. Apa sih? Perbandingan dengan apa? Dengan Sunda Empire. Gila. Sunda Empire. Yang biru itu Sunda Empire, yang merah PBB. Lanjutannya berarti ya. Oke. Penelusurannya. Jadi nyambung pada saat lo nyari PBB, ada juga Sunda Empire gitu. Oh, bukan. Lu nyari Sunda Empire dulu, baru lu tanya PBB. Oh, karena kan oke. Mereka kan ada klaim apa gitu, ada hukum. Iya. Jadi karena lo mencari Sunda Empire, terus baru berikutnya betul. Jadi pengen di apa hubungannya dengan PBB gitu. PBB itu dibentuk di Bandung, di Isola katanya. Itu benar. Ya. Makanya ini menurut gua adalah luar biasa. Keren ya. Ini Aceh Sunda Empire. Ini udahlah ya kalau ini ya. Wikipedia Rangga Sunda Empire tangkap. Oke, udah. Ini ya Wan ya, jadi valid ya ini ya. Valid. Tapi 5 lainnya apa tuh? Kalau ada Sunda Empire gue jadi penasaran sih. Memang apa ini sih? COVID-19 tuh. Sunda Eropa. Empire, berita Sunda Empire lebih banyak dicari daripada COVID-19. Ini sebuah keniscayaan. Gila, men. PSBB Jakarta, don't care. Banjir. Uang 75.000 apa ada? Kan uang 75.000 ada. Oh, yang yang erupsi Krakatau, bencana alam. Nanti dulu, yang paling penting gua tahu, Bu, siapa. Stimulus PLN juga jauh lebih penting lah ya. Aduh ya. Penting. Kalau ini kan memang terkait dengan kemaslahatan lah kartu prakerja, bagaimana cari kerja, omnibus law, cipta kerja ini. Berarti, tapi ini dari ini kita bisa belajar banyak. Kita bisa belajar. Apa nih yang lu sebenarnya tuh bisa membuat lu tuh jadi viral gitu. Iya benar. Lu cara menjadi terkenal lu bisa tahu dari sini nih. Oh dari riding dari keywords-nya ya. Ini keywords. Jadi kalau kita mau terkenal nih, kita bikin hashtagnya kelas 1 membahas Sunda Empire. Iya, benar. Kelas Sabtu Rewind 2002, tapi Rewind aja nggak keluar ya keywordnya ya. Si tren ini ya, ini bisa tahu yang current nggak? Nggak ada, coba di depan Google Trending. Trend. Trending biasa. Biasa. Misalnya ini Google Trend aja ya. Ini buat memfollow up ide lu tadi, Bet. Gimana caranya kita riding sesuatu yang lagi trending? Apa kan yang dicarikan di dunia nih? Sekarang nih di seluruh dunia nih. Piala Dunia, sepak bola Amerika gitu. Trending baru-baru ini. Longsor Sumedang, Wayne Rooney gitu. Tahun search tuh ada nih. Gitu kan. Kita bisa tahu. Yang sekarang yang lagi rame ini.
Ada lagi. Fortnite. Kita ngapain? Gitu. Baik. Menarik. Menarik ya. Oke, ini sambil terakhir ya, kita lihat teman Hyun Bin kan tadi apa namanya? Orang mana ya mencari Hyun Bin? Hyun Bin orangnya. Hyun Bin, Kim Jo Young. Nah, kita coba lihat siapa ini Kim So Hyun. Kalau nggak salah ini adalah pemeran Han Ji Pyeong di Startup harusnya. Kalau nggak salah. Bukan. Oh, ini yang jadi ceweknya. Oh gila, luar biasa banget Crash Landing on You ini ya. Pacar Kim So Hyun. Oh. Bener nggak sih ini? Coba gue sebentar gue lihat bener nggak orangnya? Google image aja, Bin. Ini aja nih di sini. Kita lihat si ininya. Kim So Hyun. Sorry. Gue harusnya bikin ini. Oh, tuh ada bisa dipilih lagi tuh penelusuran web atau apa gitu. Ini emang canggih nih, asik nih. Keren ya. Ini. Google ini oke banget lah. Google. Siapa tuh? Oh, siapa nih? The producer. Dream High is not okay. Oh, gue gak ada yang tahu nih. Oh, sebentar. 30 Under 30? Ya, ini ada beberapa film sih yang terkenal nih. It's Okay Not to Be Okay ada. Terus udah gitu. Itu ada di Netflix. Ini ketidaktahuan kita itu bisa dihujat oleh para kelompok pencapir ya. Kelompok pencapir ya, iya benar-benar. Mohon maaf ya. Gak apa-apa, kan kita belajar. Iya, kita justru kita pengen tahu. Pengen tahu dan justru menginformasikan ke yang lain yang sama kayak kita tidak tahu gitu benar, kan. Benar. Oke, maaf ya kelompok capir semua. Nanti kita belajar lagi ini di sini. Oke, yang terakhirnya adalah Najwa Shihab dan George Floyd ya. Kita semua tahu itu ya, bukan kita semua tahu, at least kita bertiga pernah dengar ya George Floyd ya. Ya. Oke, nah inilah kurang lebih area yang dibahas di tahun 2020. Sangat menarik ternyata ya ngebahas ini. Banyak yang kita jadi tahu juga, jadi kita banyak belajar ya. Mungkin kelompok capir juga bisa melihat apa nih 2020 yang. Bin, tapi gue penasaran satu hal sih. Apa? Dari daerah mana yang mencari cara menjadi terkenal tadi? Nah, coba kita satu lihat. Itu tuh. Ini kita lihat hasrat ini kan hasrat. Siapa daerah mana yang punya hasrat paling tinggi untuk menjadi terkenal? Dari Kalimantan Utara. Oh, oke. Kalimantan. Search-nya muncul banyak di situ. Bengkulu, Lampung, Ki. Nih. Iya. Banyak nih yang pengen Jambi. Tapi jadi kita bisa lihat juga ya, ini tuh bagaimana bisa terkenal itu muncul dari daerah-daerah yang bukan ada di Jawa nih. Iya, benar. Bulan sampai Desember itu naik lagi tuh. Pengen terkenal mungkin di akhir-akhir tahun. Akhir tahun lebih pengen terkenal di tengah-tengah tahun. Mid-year dengan end of year. Karena mungkin banyak orang yang jadi terkenal during 2020 kemarin secara online ya. Betul. Mungkin bisa ini jadi bahan topik seminar ataupun webinar gitu. Cara menjadi terkenal. Iya, benar. Karena banyak orang gitu. Bener banget. Ini Google Trends keren banget nih. Karena ini Wan, salah satunya tuh yang kayak yang YouTube yang kemarin lo kasih lihat itu ibu-ibu di daerah mana tuh? Yang cara memasakku atau apa itu? Iya. Itu kan mulai banyak yang kayak gitu kayaknya sekarang. Sehingga orang mau tahu sebenarnya gimana caranya bisa jadi begitu gitu kali ya. Iya. Tools yang sangat berguna nih. Iya, berguna banget. Oke. Mungkin quickly aja sedikit Ki, mungkin one word atau one sentence atau ya cerita. Ini kan 2020 nih. Nah, 2021 apa nih Ki kalau dari lo? Apa aja? Tapi gue ini ya mungkin yang mempelajari apa yang ada di kemarin, apa di 2020 itu kan satu hal yang bisa gue ini kan juga adalah bahwa
orang Indonesia itu juga punya survival rate-nya lumayan tinggi. Maksud gue survival rate itu mengurangi kebosanan yang ada dari harus karantina di rumah dan segala macam tuh lumayan macam-macam kan. Jadinya mencari gimana caranya masak ini, masak itu. Kayak Iwan jadinya punya tanaman hias di rumah. Jadi menurut gue cukup ini ya, orang Indonesia itu cukup kreatif dalam berpikir dan mau survive gitu. Nah menurut gue kemarin tuh kita di tahap tadi ya survival, kita mulai menemukan hobi baru, kita mulai menemukan cara masak baru, misalkan cara baru kita banyak menemukan. Di 2021 mungkin ya, kalau perasaan gue sih mungkin kita akan lebih advance di area-area tertentu gitu. Jadi mungkin kita udah menganggap ini adalah normal, sehingga kita mengkhususkan atau meningkatkan kemampuan di area-area tertentu. Jadi mungkin trennya akan lebih spesifik lagi di 2021 mengenai apa gitu. Atau ada yang gila, orang-orang yang tadi yang mau mencoba menjadi terkenal, itu juga membuat kegilaan-kegilaan baru di 2021. Jadi akan lebih cadas lagi ya ininya ya. Yang ini ya. Bisa jadi gitu menurut gue. Baru ya. Ya. Oke, sip. Thank you Ki. Kalau Iwan gimana Iwan? 2021. Gue sih mungkin lebih ke pertama ya bersyukur gitu ya. Masih sehat, masih diberikan kesempatan segala macam. Dan kita bisa melakukan hal-hal seperti ini yang mungkin sebelumnya nggak pernah kepikiran. Betul. Dan benar sih yang Raki bilang, tahun 2020 kita kan berusaha untuk survive. 2021 kita udah tahu dengan segala kekurangan dan keterbatasan pasti kita bisa lakukan hal lebih sih. Ini mungkin saatnya kita buat thriving, ngelakuin yang sebelumnya mungkin kita rasa nggak bisa dilakuin di 2020, pasti 2021 kita bisa wujudin. Ini ada hubungannya dengan pembicaraan sebelum ini. Betul. Betul. Berarti 2021 kalau dari gue adalah sebuah tempatnya dan masanya untuk realisasi dan konkretisasi dan maju ke arah yang lebih baik ya. Ya, kita udah accepting kondisi kemarin. Accepting kondisi dan udah mulai naik. Kita jadi udah mulai bounce back ya Ki ininya. Ininya apa namanya tuh? IHSG. Stonks. Oke, makasih banyak Raki dan Iwan. Thank you Bin, thank you Ki. Ya, senang banget ada di hari ini. Mudah-mudahan seru banget. Kalau ada tren-tren baru yang kira-kira belum kita bahas di sini, silahkan share di komen. Dan see you next week. Bye-bye. Bye.